من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Uma Ustadz Muslim Al-Fatih, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan membersamai belajar kita bersama. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman di belakang layar yang memfasilitasi kita semua untuk bisa belajar pada kesempatan hari ini. Dan yang kami hormati serta kami muliakan pula bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sekalian yang pada kesempatan hari ini menyisihkan waktunya untuk kita sama-sama belajar tentang kepribadian agung
Nabiullah Muhammad SAW. Pertama, Bapak dan Ibu semuanya, kami ingin mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memperkenankan kita untuk bisa terhubung melalui pertemuan Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Sehingga kita bisa bertemu kembali bersama gurunda kita nantinya, Ustadz Muslim Al-Fatih. Selawat serta salam tentunya tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan manusia mulia yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan di muka bumi Allah ini. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah beliau tetapkan, maka insya Allah Bapak dan Ibu semuanya, maka kita akan menjadi bagian daripada orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan menjadi bagian daripada umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Waldi yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan kembali menemani belajar kita bersama Ustadz Muslim Al-Fatih, belajar Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian. Sebelumnya mohon izin bertanya Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik? Mohon untuk ditulis di kolom chat. Apakah masih blur gitu? Apakah sudah jelas? Atau masih abu-abu? Atau hilang datang, ngeghosting kalau bahasanya anak muda gitu. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ingin mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya, silahkan karena pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari kembali kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini kelihatan ya. Kitab ini Syama'il Muhammadiyah. Silahkan dibuka kitabnya, dipersiapkan kitabnya bagi yang sudah punya, dibuka kitabnya di halaman yang ke-18 sampai 19. Untuk yang belum punya, silakan menyimak saja terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk menyiapkan catatan untuk nanti menulis apa-apa yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Muslim Al-Fatih. Sedikit terputus-putus ya. Kalau Bapak dan Ibu yang lain gimana? Apakah masih terputus-putus? Halo? Ini Ibu Siti Nurhamati. Oh jelas. Mungkin ini Bu, mungkin coba dicek volume di HP atau di laptopnya. Barangkali di sana kendalanya mungkin bisa volumenya diperbesar gitu. Atau mungkin barangkali sinyalnya ya. Sinyalnya yang ada di tempat Bapak dan Ibu masing-masing kalau misalkan suaranya terputus-putus. Karena ini sebagian besar katanya jelas. Ini Bapak dan Ibu ya, silakan dibuka dulu, dipersiapkan kitabnya. Supaya belajar kita nyaman dan berkah. Untuk Bapak dan Ibu yang saat ini sedang bekerja, menjalani aktivitas selain belajar, boleh ya tidak mencatat, tapi sembari mendengar saja. Kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh gurunda kita. Sedangkan kalau bagi Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat sekalian yang bisa mengkondisikan dirinya dengan baik, maka agar ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita nanti menjadi lebih berkah, lebih mudah untuk kita pahami, silakan kondisikan diri, bawa catatannya, dan catat apa yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Muslim Al-Fatih. Dan juga untuk Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon, kami persilakan agar kajian kita terasa lebih hidup. Karena kan kita ini kajiannya secara online ya. Silakan dibuka kameranya, sembari memperhatikan auratnya. Agar Ustadz Muslim juga tahu nih, senyum-senyum para ahli surga di sini insya Allah terlihat begitu indah di tempatnya masing-masing. Dan karena kajian kita ini gratis, Bapak dan Ibu semuanya, kawan-kawan yang menyelenggarakan kegiatan menhalalkan untuk Bapak dan Ibu semuanya men-share kegiatan ini ke sebanyak-banyaknya orang. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya silakan sembari kita menunggu gurunda kita, kami tunggu deh 1,5 menit untuk nge-share ke grup keluarga, ke grup teman-temannya, ke grup arisannya, ke grup alumni sekolahnya.
ke semua grup Bapak dan Ibu semuanya untuk membagikan informasi tentang kajian kita pada kesempatan hari ini. Karena sayang sekali ya Bapak dan Ibu semuanya, kita ada kajian bagus, mempelajari kepribadian agung Rasulullah, suri tauladan kita, tapi informasi yang bermanfaat tentang kajian ini tidak tersampaikan kepada banyak orang. Maka mari Bapak dan Ibu semuanya, kami mengajak agar Bapak dan Ibu menjadi wasilah untuk orang-orang mempelajari ilmu yang bermanfaat ini. Karena Rasulullah bersabda kan ya, mandala ala khairin, barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan pahala semisal orang yang menunjukkan kebaikan tersebut. Insya Allah kami sudah berprasangka baik kalau Bapak dan Ibu serta sahabat-sahabat semuanya sudah membagikan informasi tentang kajian kita pada kesempatan hari ini. Nah, supaya kita bisa lebih mengenal lebih dekat lagi, supaya hubungan emosional kita lebih dalam lagi, silakan Bapak dan Ibu semuanya serta sahabat-sahabat sekalian, minta tolong tuliskan nama sama daerahnya masing-masing. Ini namanya siapa dan dari daerahnya mana saja. Siapa tahu ada yang tetanggaan ikut kajian. Dari Cayati Kebumen, di Minang Karawang, Masya Allah. Alhamdulillah. Liza Yanat Batu Sangka, Samsnya Medan, Hairani Garut Jawa Barat, Tangerang, Umi Zaki Babel, Fitri Medan, Sari Anggreni Bandung, Masya Allah. Priaman Sumbar, Masya Allah. Dari berbagai daerah, dan karena kami sudah mendengar informasi bahwasanya Gurunda kita sudah turut bergabung, Bapak dan Ibu semuanya, ke dalam Zoom meeting ini, coba kami izin untuk menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wali. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah baru sampai tadi malam nih. Baru sampai dari mana Ustaz? Dari tempat biasa. Masya Allah. Alhamdulillah sehat tapi hari ini Ustaz ya? Atau hidup lagi capek-capeknya? Ya, bismillah, bermanfaat, capek dalam kebaikan insya Allah. Masya Allah. Karena melihat ini wajah Bapak dan Ibu semuanya sudah tidak siap untuk belajar, udah tidak sabar lagi untuk belajar maksudnya, maka kami izin untuk mengajak kita semua terlebih dahulu untuk berdoa, lalu kita mendengarkan ilmu dari guru kita. Kita berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ala ma yanfa'una wa fahimna bima 'allamtana wa akfina lina'mala ma fahimna bih. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan berilah kami pemahaman terhadap apa yang Engkau ajarkan kepada kami, dan berilah kami kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami pahami. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian dari gunda kita, Ustaz Muslim Al-Fatih. Pada Ustaz, Fadhal Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kudu disehat-sehatkeun ya. Loba pagawean ya, banyak pekerjaan, banyak kewajiban, harus sehat semuanya ya. Anak-anak harus diurus, harus sehat. Pekerjaan harus diselesaikan, harus sehat. Dakwah harus berlanjut, harus sehat. Semangat semua kawan-kawan. Karena hidup itu pilihan, maka pilihlah untuk terus memberikan kemanfaatan agar lelah letih kita dalam kebaikan. Karena jika kita tidak melelahkan diri kita untuk kebaikan, pasti kita akan lelah diri kita untuk hal-hal yang sia-sia ya. Ngalamun itu kan karena tidak ada hal yang bermanfaat ya. Dan seperti biasa kita berusaha untuk terus belajar tentang Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwa kita mencintai beliau adalah dengan mengenal beliau ya.
Walaupun tak panjang kajian kita, tapi semoga dari hadis-hadis yang dibaca biar nggak ngelantur pembahasan kita gitu ya. Biar semuanya bersumber dari hadis yang sahih, insya Allah dari kitab seorang ulama, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi, karangan Imam Tirmidzi, dan kita sudah sampai halaman yang keberapa, Mas Waldi? Kita alhamdulillah sudah sampai di halaman ke-18, Ustaz. 18 ya, Masya Allah. Hadis yang ke-7 kemarin ya. Ya, Ya, kalau sekarang hadis yang ke-8 berarti. ya. Sekarang kita sudah sampai hadis yang ke-8. Silakan bagi kawan-kawan yang sudah pegang bukunya ya. Saya sih tidak terlalu muluk-muluk ya. Ibu-ibu, bapak-bapak baca sendirian buku ini. Saya tidak terlalu muluk-muluk dan eh, tidak terlalu percaya juga ibu bapak istiqomah baca sendirian ya. Ya walaupun kalau ada keren banget dan semoga terus istiqomah. Tapi at least minimal sepekan sekali lah kita baca bareng-bareng gitu ya. Supaya juga tidak salah paham dari apa yang kita baca, dan kalau ada hal-hal yang kira-kira membuat bingung gitu ya, silahkan ditanyakan di grup, kan sudah ada grupnya ya. Bagi yang belum gabung ke grupnya ya silahkan ditanyakan ke admin supaya bisa dapat link grupnya. Gitu ya. Sekaligus di majelis ini juga kita belajar membaca teks bahasa Arab yang baik dan benar gitu ya. Makanya nanti Mas Waldi kan bacain, ibu bapak lihat tuh cara bacanya gimana, dan sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Karena nanti dalam penjelasannya juga yang dijelasin kan kosakata bahasa Arabnya. Ya, kayak kemarin kita belajar apa? Tentang panjangnya rambut ya, tentang panjangnya rambut itu dalam bahasa Arab tuh kan ada 3 kan. Ya, seperti yang sudah kita bahas, ada 3 macam, ada wafroh, ada limah, ada jummah ya. Ada wafroh itu bahasa Arab. Wafroh itu rambut yang menjuntai panjang tapi tak sampai telinga. Ada yang kemudian limah ya, menjuntai panjang sampai telinga tapi tidak sampai bahu. Ada yang jumah itu menjuntai panjang dari telinga sampai menempel ke bahu. Nah, Nabi itu kadang-kadang limah, kadang-kadang jumah. Kalau dipotong pun wafroh minimal, jadi tetap setelinga ya. Wafroh itu setelinga, kemudian limah itu segini, kemudian jumah itu nempel bahu. Itu kan istilah bahasa Arab yang kita tidak bisa pahami kecuali dijelaskan, gitu ya. Oke, tidak menanti lama, seperti biasa kita baca dulu hadisnya. Silakan Mas Waldi dibaca dulu hadis yang ke-8. Ada apa hadis yang ke-8? Silakan Mas Waldi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Juma' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli imla'an alaina min kitabihi qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukana Aba Abdillah an ibn Labi Halah anil Hasan bin Ali qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri atwalu minal marbu'i wa aqsaru minal musyadzabi azimul hamati rajilu sya'ri in faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sa'aruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu azharul launi wasi'ul jabini azajjul hawajibi sawabiga fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirluhul ghadabu aqnal irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma kathul lihyati sahlul qaddaini dhali'ul fami mukhlajul asnani daqiqul masrubi ka'anna unuqahu
jidu dumyatin fi safail fiddati mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri aridus sadri ba'idu ma bainal mankibaini dakhmul karadisi anwarul mutajarradi mausulu ma bainal labbati was surlati bisya'arin yajri kal khatti aris sadiyaini wal batni mimma siwa dhalika as'arudh dhira'aini wal mankibaini wa a'alis sadri tawiluz zandaini rahbur rahati sathnul kaffaini wal qadamaini sa'ilul atrafi aw qala sa'ilul atrafi khamsanul akhmasaini masihul qadamaini yanbu anhumal ma'u idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul misyati idza masya ka'annama yanhattu min sababin wa idzal tafata jami'an khafidut tarfi nadharuhu ilal ardi atwalu min nadharihi ilas sama'i jullu nadharihil mulahazatu yasuku ashabahu wa yabda'u man laqiya bis salami. Artinya, Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Juma'i bin Umar bin Abdurrahman Al-Ijli mendiktekan kepada kami dari kitabnya, ia berkata, seseorang dari Bani Tamim menceritakan kepadaku dari putra Abu Halah, suami Khadijah, yang memiliki kunyah Abu Abdillah dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hind bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hind menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah tangan. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi cuping kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak, bulu dadanya halus. Lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya proporsional, gemuk ideal. Perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang, ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu, dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang, telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata, sehingga apabila disiram air langsung hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar, jika berjalan cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya. Dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temani. Masya Allah.
Insyaallah tabarakallah wa tamma akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Dari hadis yang panjang tadi yang dibaca oleh Mas Waldi semakin membuat kita paham dari sumber aslinya, dari kisahnya para sahabat ya yang menceritakan bagaimana kita masih bahas bab tentang postur Rasulullah. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana keseharian beliau. Dan dari hadis ini juga semakin membuat kita mengenali ya bagaimana ciri fisik Rasulullah SAW ya. Hind bin Abi Halah adalah anak tiri Rasulullah. Tadi siapa yang masih ingat nama suami dari Khadijah? Jadi Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah dia sudah pernah menikah ya, sudah pernah menikah yaitu Abu Halah ya. Abu Halah yang punya kunyah Abu Abdillah. Jadi Abu Halah tuh mantannya Khadijah atau ketika itu masih bersuamikan Khadijah. Masih beristrikan Khadijah. Jadi suaminya Khadijah siapa? Abu Halah namanya. Abu Halah apa namanya kunyahnya Abu Abdillah. Ya. Ini yang cerita siapa? Yang cerita salah satu putra Abu Halah ya. Salah satu putra Abu Halah. Sekaligus itu menjadi anak tiri dari Rasulullah SAW, putra dari istri Nabi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ia juga merupakan saudara tiri dari putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah. Nah, jadi yang cerita siapa? Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Yang cerita ini. Hind bin Abi Halah itu anaknya Khadijah dari Abu Halah. Sekaligus menjadi saudara tirinya Fatimah. Ya. Oleh karenanya dalam suatu riwayat Hasan bin Ali menyebut Hind bin Abi Halah dengan paman. Nah makanya Hasan itu cucu Nabi kalau ketemu Hind bin Abi Halah manggilnya paman. Khali, ya, pamanku. Wakana wasofan, redaksi hadis ini menyebutkan bahwa Hind Abi Halah seorang yang bersifat wasof. Maksudnya mampu mendeskripsikan sifat dan bentuk fisik Nabi dengan baik. Nah, jadi hadis ini cukup panjang karena Hind bin Abi Halah itu pintar kalau menceritakan sosok orang. Jadi kalau cerita tentang orang itu dia bisa detail. Ya. Makanya ditanyalah kepada Hind bin Abi Halah atau anak tiri Nabi, bagaimana sih Nabi itu? Karena Hind bin Abi Halah kan ketemu Nabi, anak tiri Nabi. Walaupun anak tiri kan ya namanya anak, tetap aja anak. Karena anak dari istri kesayangan Nabi yaitu Khadijah. Mampu mendeskripsikan sifat dan bentuk fisik Nabi dengan baik. Selain karena ia memang anggota keluarga Nabi, kenapa beliau bisa menceritakan ciri fisik Nabi dengan lengkap? Karena Hind bin Abi Halah adalah keluarga Nabi. Ya, keluarga Nabi, anak tiri Nabi dari istrinya yang pertama Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Dari dulu yang beliau miliki anak dari dulu suaminya yang dulu yaitu Abu Halah. Abu Halah. Jadi wajar ya kalau Hind bin Abi Halah bisa cerita lengkap tentang ciri fisik Nabi Muhammad. Jadi hadis ini bersumber dari orang yang pantas dan kita wajib yakini. Ia juga memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan tentang bentuk fisik Nabi dengan sangat baik. Sehingga siapapun yang mendengar seakan-akan melihat apa yang dia deskripsikan. Jadi banyak para tabiin ya. Tabiin itu siapa Ustadz? Tabiin itu orang yang nggak ketemu Nabi ya. Kalau disebut tabiin berarti itu golongan orang yang nggak ketemu Nabi tapi ketemunya sahabat. Ya. Atau dengan bahasa lain, tabiin itu siapa? Orang yang nggak ketemu Nabi, tapi ketemu orang yang ketemu Nabi. Nah, jadi generasi kedua setelah sahabat. Itu kalau nanya tentang Rasul kayak apa sih? Nah, kalau yang cerita Hind bin Abi Halah, itu seolah-olah mereka melihat langsung Nabi itu kayak apa. Makanya hadisnya panjang banget kan tadi dibaca ya. Karena Hind bin Abi Halah itu pinter kalau cerita. Ya. Al-Hilyatun Nabi. Kata hilyah, ya hilyah. Tadi dibacakan oleh Mas Waldi ada kalimat hilyah. Ada kalimat hilyah.
Apa arti hilyah? Nah, ini juga bagus nih kalau buat pengen punya nama. Hilyah itu artinya perhiasan. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi itu hilyah, Nabi itu hilyah, Nabi itu semuanya indah. Ya, semuanya indah. Jadi kalau diceritakan tentang Nabi, maka seolah-olah saya sedang menceritakan hilyah, seolah-olah saya sedang menceritakan perhiasan kawan-kawan ya. Jadi bahasa Arabnya perhiasan apa? Hilyatun. Makanya kalau punya anak perempuan boleh dikasih nama hilyah. Artinya apa? Sosok perempuan yang seluruhnya menjadi indah. Akhlaknya indah, fisiknya indah, rezekinya indah. Ya, hilyah. Jadi Nabi itu punya karakter apa? Hilyah. Semuanya indah, tidak ada yang jelek. Wa ana ashtahili minha syai'an ata'allaku bih. Maksudnya apa? Hasan bin Ali ingin mengetahui sifat dan bentuk fisik Nabi. Nah, ini hadis ini ternyata yang bertanya juga bukan orang jauh ya, yaitu yang bertanya ternyata diingatkan oleh siapa? Hasan bin Ali, cucu Nabi. Hasan bin Ali ingin mengetahui sifat dan bentuk fisik Nabi yang dapat diingat melalui penjelasan yang kemudian disampaikan oleh paman beliau Hind bin Abi Halah. Dan ternyata yang bertanya kepada Hind bin Abi Halah itu nggak cuma tabiin ya, ya cuma tabiin, termasuk cucu Nabi. Cucu Nabi itu pertanyaannya gini, coba jawab di kolom chat. Kenapa Hasan nanya tentang ciri fisik Nabi kepada Hind bin Abi Halah, padahal Hasan hidup pernah hidup di zaman Nabi dan pernah ketemu Nabi. Ada yang bisa jawab di kolom chat, kenapa Hasan, cucu Nabi, itu pernah ketemu Nabi. Bahkan Nabi pernah gendong Hasan kan? Husain ketika sholat. Kenapa beliau bertanya tentang ciri fisik Nabi kepada Hind bin Abi Halah? Siapa yang bisa jawab di kolom chat? Kenapa? Ya, beliau memang bertemu, Hasan bertemu dengan Nabi. Tapi Hasan dan Husain tidak melihat Nabi setelah mereka dewasa. Iya betul. Ya karena mereka masih kecil. Jadi Nabi wafat mereka masih kecil. Ya, gitu ya. Jadi supaya nyambung bahwa kenapa mereka bertanya karena memang mereka waktu itu masih kecil. Hasan bin Ali adalah cucu Nabi SAW yang sebenarnya sempat bertemu dan berinteraksi dengan Nabi. Namun kala itu ia masih kecil dan tidak mampu mengingat ciri fisik karakter kakeknya. Oleh karena itu, Hasan mendatangi pamannya yang terkenal pandai mendeskripsikan fisik seseorang, yaitu siapa? Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Berarti Hasan itu kan anaknya Ali ya, anaknya Fatimah. Fatimah itu saudara tirinya Hind bin Abi Halah. Berarti Hasan tuh ponakannya Hind Abi Halah ya. Ponakan. Karena Nabi SAW fakhman mufakhama. Nabi itu fakhman mufakhama. Ini juga sering ditemukan dalam beberapa riwayat yang lain. Banyak sekali kalimat fakhman mufakhama. Yang artinya apa? Posturnya besar, kokoh, gak lembek. Gak kayak laki-laki yang sering muncul di TikTok. Lembek-lembek ya, lentur-lentur. Nabi Muhammad fakhman mufakhama. Tubuhnya, postur tubuhnya fakhman mufakhama. Ya, apa itu fakhman? Gagah, besar. Ini sering banget ketemu, berarti memang para sahabat Nabi itu kalau ketemu Nabi, kalau mensifati Nabi selalu dengan kalimat fakhman mufakhama. Nabi itu posturnya kokoh, besar. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamar lailatal badri, dan Nabi Muhammad itu wajahnya seperti rembulan. Masya Allah. Seperti rembulan di malam hari. Maksudnya apa? Bersinar. Wajahnya Nabi Muhammad SAW bersinar. Ya. Tapi bersinarnya bukan karena lighting. Kalau saya kan ini agak bersinar ya. Wajahnya agak glowing. Tapi bukan karena glowing seperti Nabi Muhammad. Tapi karena ada lampu di depan muka saya. Ya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul terpancar dari wajahnya cahaya. Ya, seperti bayangin aja ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak kalau lihat bulan malam-malam gimana?
Terlihat gak cahayanya? Kalau lihat bulan malam-malam. Nah, begitulah kalau Anda melihat wajah Nabi. Masya Allah ya. Nah, begitu. Atwalu minal marbu, Nabi itu sosok yang kalau dibandingkan orang-orang pendek, beliau tinggi. Ya. Berarti kalau dibandingkan kita-kita ini orang Indonesia, beliau termasuk yang paling tinggi dibandingkan orang-orang Indonesia yang kebanyakan tidak terlalu tinggi. Ya. Tetapi jika dibandingkan dengan orang-orang yang tinggi, yang jangkung-jangkung, yang tinggi banget, beliau lebih pendek. Berarti menunjukkan bahwa tinggi Nabi Muhammad SAW itu ideal. Tidak tinggi tapi tidak terlampau tinggi, ya. Lebih tinggi daripada orang-orang pendek, lebih pendek daripada orang-orang paling tinggi. Berarti ideal. Azim al-hammah, dan beliau itu sallallahu alaihi wasallam juga tampak besar, ya. Rajul syar'i, Nabi SAW terdapat sedikit bagian yang ikal bergelombang, ya. Jadi rambutnya itu tidak seperti yang sudah kita ulang-ulang, ya. Tidak keriting tapi bergelombang. Dan Nabi SAW menyisir rambutnya. Beliau membelah rambutnya menjadi dua bagian. Hal ini beliau lakukan jika memang kondisi rambutnya panjang dan dapat dibelah. Jika tidak, beliau tidak melakukannya. Beliau membiarkannya menjuntai apa adanya namun tetap rapi. Jadi beliau itu kalau rambutnya sedang panjang, beliau sisir membelah dua. Ya, jadi sisir belah dua. Tapi kalau rambutnya sedang tidak panjang, beliau tetap membiarkan rambutnya terjuntai. Ibnu Qayyim al-Jauziyah fi kitabihi Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, Nabi Muhammad SAW membiarkan rambutnya menjuntai sedemikian rupa, kemudian membelah rambutnya menjadi dua, maksudnya dengan menjadikan keseluruhan rambutnya terbelah menjadi dua bagian. Adapun jika beliau membiarkan menjuntai, maka rambutnya dibiarkan begitu saja menjuntai ke belakang. Jadi kadang disisir, dibagi dua begitu, kadang juga dibiarkan ke belakang. Gitu ya. Tetapi jika rambut beliau panjang, beliau tidak sampai. Tetapi jika rambut beliau panjang, beliau rambutnya tidak menutupi telinga. Berarti rapi nggak rambutnya? Rapi. Jadi kalau rambutnya panjang tuh disisir ke belakang. Jadi jangan bayangkan Rasul tuh kayak rocker-rocker gitu ya, yang rambutnya panjang, ngariweg gitu ya. Ngariweg itu gimana ya? Sampai nutupin telinga. Enggak. Panjang sih panjang, tapi tersisir rapi. Sampai telinganya tuh tetap kelihatan. Nggak kayak ibu-ibu bangun tidur. Nah, ibu-ibu bangun tidur jangankan telinganya, mukanya pun nggak kelihatan. Ya. Jadi Rasul tuh panjang rambutnya mirip lah kayak ibu-ibu kan, panjang kan sebahu kan, ibu-ibu juga mungkin panjang rambutnya sebahu. Tapi telinganya kelihatan terus gitu ya, telinganya terlihat, tidak sampai menutupi telinga. Berarti always rapi ya, selalu rapi disisir. Beda ibu-ibu mah ya, kalau ibu-ibu bangun tidur jangankan telinganya, wajahnya aja kadang-kadang nggak kelihatan ya. Sampai-sampai nggak bisa lihat suaminya, tertutupi oleh rambutnya. Ya. Azharul laun, Nabi SAW itu azharul laun. Wajahnya putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Kenapa ada kalimat kemerah-merahan? Karena kalau putih doang jadi apa? Orang wajahnya putih doang, itu terlihat apa? Kalau ada orang wajahnya putih doang, kayak saya kan. Nah, betul, Bu Dwi, pucat. Makanya di kalimatnya apa? Putih kemerah-merahan. Jadi wajah Nabi itu putih tapi kemerah-merahan. Ya. Kalau kita kan coklat kehitam-hitaman ya. Kalau kita coklat kehitam-hitaman, kalau Nabi Muhammad putih kemerah-merahan. Ya Khumaira. Masya Allah ya. Azalul hawajib. Tulang wajah bagian depan Nabi yang terletak pada bagian atas mata tumbuh alis sedikit daging. Masing-masing alisnya memanjang hingga ujung mata. Nabi Muhammad alisnya tebal. Dan alisnya sampai ujung mata, sampai sini.
tebel tapi nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Yang sedang kita baca hadis yang ke-8, Pak Mahli dari Aceh. Ya. Jadi Nabi Muhammad alisnya tebal dari sini tanpa dibuat alis. Kalau ibu-ibu tebal kan, tapi kan karena dibuat-buat. Kadang-kadang kalau lagi buru-buru mau kondangan, alisnya tebal sebelah. Karena sebelah kanan baru ditebelin, sebelah kiri belum sempat, suaminya udah klakson motor, udah nggak sabar nungguinnya. Akhirnya alisnya tebal sebelah. Kenapa? Yang kanan sudah dia tebelin, yang kiri belum. Ya, Ustadz emang boleh nebelin alis? Boleh kalau nebelin. Yang nggak boleh kalau dicukur abis dibuat baru, itu nggak boleh ya. Tapi kalau ditebelin gitu boleh. Ya, kadang-kadang saya tuh ada lihat tuh ibu-ibu alisnya tebal sebelah, kadang panjang sebelah gitu ya. Karena mungkin buru-buru. Kalau Nabi Muhammad otomatis dari sananya Nabi Muhammad SAW alisnya tebal dari tengah sampai ujung mata tapi nggak nyambung. Jadi kalau Anda ketemu dalam mimpi ngaku Nabi tapi alisnya nyambung, itu bukan Nabi Muhammad SAW, itu orang India ya. Itu orang India. Nabi Muhammad alisnya tebal tapi nggak nyambung. Ya, gitu ya. Ya, kalau dirapikan boleh, kalau dirapikan. Dirapikan tuh kan nggak dikerok. Kalau dicukur dikit gitu biar rapi. Karena kadang ada alis orang tuh yang panjangnya nggak teratur ya. Panjangnya nggak teratur. Kalau dicukur boleh, yang nggak boleh dikerok, dikerik ya. Kemudian alis Nabi Muhammad tebal ya. Koronin. Dalam bahasa Arab disebut koronin. Adlaj. Bainahuma ilkhun yudirruhul ghadab. Nabi Muhammad tuh antara alisnya ada urat. Ini nggak kayak saya. Ini saya tuh dari zaman muda. Kalau ibu bapak perhatikan, kalau lagi kurang sehat badan, kurang enak badan, ini muncul daging tumbuh kayak gini. Kelihatan nggak? Kayak orang India ya. Tapi kalau lagi sehat, ini nggak kelihatan. Jadi ibu bapak bisa tahu saya tuh kurang sehat atau tidak dari lihat ini. Ini kalau muncul nih saya masuk angin, bukan jerawat. Ya. Tapi kalau lagi fit, ini nggak keluar. Maksudnya nggak keluar tuh nggak nampak. Nah, Nabi Muhammad nggak gini ya. Ini Muslim, orang Depok. Kalau Nabi Muhammad tuh yang kelihatan bukan kayak gini, tapi uratnya. Jadi di sini ada urat. Ibu bapak pernah lihat orang kayak gitu nggak? Yang ada uratnya. Ya, jadi kalau agak kencang tuh suaranya, itu keluar uratnya. Akhirnya saya tahu jawabannya. Jawaban apa Bu Nurulifah? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada ya ini ya. Ya, ini bukan jerawat. Ini tuh tanda kalau lagi masuk angin, kalau lagi kurang sehat muncul dia. Jadi ngebesar gitu. Tapi kalau lagi sehat dia ngempes sendiri. Tapi nggak sakit, nggak apa. Bukan tai lalat, bukan jerawat. Gitu. Nah, kalau lagi parah banget masuk anginnya, ini warnanya nggak warna kulit, tapi warna hitam. Ini berubah. Jadi isi saya nggak bisa dibohongin, saya pura-pura sakit nggak bisa. Jadi kalau saya pura-pura sakit, isi saya tinggal lihat, itu mah lagi pengen dimanja. Kenapa nih ininya nggak keluar? Gitu. Tapi kalau isi saya sudah melihat di sininya hitam nih, berarti masuk angin berat itu. Gitu. Ini keistimewaan saya. Anda nggak ada kan? Nah, gitu. Mungkin ini karena saya mencintai Rasul mungkin, wallahu alam. Ya, sehingga ada tandanya juga, cuman beda tandanya. Kalau Rasul pakai urat ya, urat. Sama-sama tengah-tengah juga, cuman beda ya, beda jauh ya. Beda jauh. Kalau Nabi Muhammad, saking putihnya wajah beliau, itu kalau beliau agak semangat gitu ya, agak menggebu-gebu, bahasanya marah, tapi marahnya marah karena syariatnya diganggu gitu, itu uratnya keluar kelihatan karena saking putihnya. Pernah nggak lihat orang yang uratnya tuh kelihatan? Pernah nggak? Saking putihnya, pernah nggak? Di tangannya, di wajahnya, urat biru tuh loh, di wajahnya. Pernah nggak lihat orang yang wajahnya tuh
Urat-uratnya tuh kelihatan. Ya, hejo carulang kata Bu Ita. Saking putihnya. Ya. Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita bukan, kalau lihat wajah kita tuh bukan urat yang kelihatan, tapi masalahnya kelihatan. Ya, jadi kalau saya lihat wajah ibu-ibu tuh nih, yang kelihatan bukan uratnya, tapi masalahnya. Ya, bertambah masalah, bertambah kerutan. Ya, kerutan-kerutan itu kan dari masalah yang dipikirkan ya. Kalau Nabi Muhammad yang kelihatan uratnya, kalau kita dilihat wajahnya yang kelihatan kerutannya. Ya, kemudian ujung hidung Nabi Muhammad SAW bersinar, mirip ya, tapi bersinarnya saya karena lampu. Saya lihat di kamera saya bersinar ujung hidung saya. Cuman ujung Nabi Muhammad itu bersinarnya memang karena apa? Memang karena bersinar dari sananya dan mancung. Saking bersinarnya, orang-orang tuh kalau lihat hidung Nabi Muhammad tuh kayak bengkok, padahal tidak bengkok. Tapi karena bersinar, orang tuh nggak bisa melihat hidung Nabi Muhammad tuh secara jelas gitu karena bersinar. Iya, gitu ya. Udahlah jangan bahas hidung ya. Lanjut. Jadi ini hidung Nabi Muhammad itu bersinar. Beda banget sama hidung kita ya. Hidung Nabi Muhammad penuh dengan cahaya, hidung kita penuh dengan komedo. Itulah bedanya ya. Hidung kita penuh dengan komedo. Memang kita itu beda banget fisiknya sama Nabi Muhammad. Gitu. Jadi kalau Anda bermimpi ketemu sosok, lihat hidungnya bercahaya tidak? Karena Nabi Muhammad hidungnya bercahaya. Yahshabuhu man lam yata'amalhu ashma. Orang yang belum pernah ketemu Nabi itu melihat Nabi itu kayak hidungnya bengkok. Tapi bagi yang sudah sering ketemu Nabi, mereka tahu bahwa hidung Nabi tidak bengkok, tapi saking mancung dan bercahayanya, terkadang membuat orang melihat itu bahwa hidungnya tuh nggak lurus, padahal lurus. Hidungnya mancung bercahaya. Kasful Ilyah, dan beliau tuh Kasful Hilyah, Kasful Lihyah, beliau itu jenggotnya lebat. Nah, bukan kayak saya. Saya saking tipisnya jenggot, nggak kelihatan ada jenggotnya. Padahal ada nih. Ini saya pegang nih jenggotnya. Nah, Nabi Muhammad jenggotnya lebat. Kayak orang-orang Arab lah, kayak Ustadz Syafiq Reza Basalama, kayak Ustadz Khalid tuh. Nah, jenggotnya lebat. Ya. Dan jenggot lebat itu termasuk sunnah bagi yang memang secara fitrah memang tumbuh jenggot. Kalau saya kan nggak tumbuh, nggak usah dipaksa-paksain pakai kemiri, dia digosok-gosok, nggak usah. Ya setumbuh-tumbuhnya saja ya, setumbuh-tumbuhnya saja. Karena sunnah Nabi itu membiarkan, bukan berusaha menumbuhkan, tapi membiarkan agar muncul, agar kelihatan laki-lakinya. Salah satu tujuannya yaitu untuk kemudian apa? Untuk supaya terlihat kelaki-lakiannya, ya. Nggak usah pakai minyak lintah, udah setumbuh-tumbuhnya aja. Dan di zaman Nabi tidak mencukur jenggot itu supaya menyelisihi orang Yahudi, ya, menyelisihi orang Yahudi, orang Majusi, orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab kan sama-sama ya wajahnya wajah Arab, tapi mereka tidak berjenggot. Jadi di zaman dulu tuh hampir bisa terlihat orang Islam tuh mana, orang Yahudi mana. Kalau orang Yahudi yang dipelihara kumisnya orang Yahudi panjang-panjang. Bayangin ya, kumisnya orang Yahudi panjang-panjang, jenggotnya nggak ada. Sedangkan orang Islam jenggotnya panjang, kumisnya nggak ada, kumisnya ditipisin. Ya. Jadi itu salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk kita memanjangkan, untuk laki-laki yang memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis supaya berbeda dengan Yahudi. Syakhul Khadain, dan beliau itu pipinya halus, ya. Pipinya halus, Masya Allah. Pipi beliau halus ya. Tapi halusnya bukan karena bedak ya, tapi memang halus dari sananya. Kalau ibu-ibu kan halusnya karena bedak. Kalau bedaknya luntur,
kembali ke asal ya. Kembali ke asal. Kembali ke jalan off-road ya yang banyak garinjulannya. Tapi ya tidak apa-apa ya. Kita tetap syukuri ya. Tapi Nabi Muhammad itu pipinya halus, rata, bersih. Dalilul fam, dan beliau itu bibirnya tebal. Seksi ya bibirnya Rasul tuh. Dan pas dengan wajahnya. Muflajul asnan, dan beliau giginya tuh rapih ya. Maksudnya tuh rapi ya, bukan renggang kayak orang giginya renggang, tapi tidak bertumpuk maksudnya dalam bahasa Indonesianya. Muflajul asnan itu maksudnya tidak bertumpuk. Pernah nggak lihat orang yang giginya numpuk? Pernah nggak lihat orang yang giginya tuh numpuk? Jadi saking dempetnya tuh numpuk. Karehol cek orang Jawa Barat mah. Karehol, pernah nggak? Ya. Tapi ya soal numpuk-numpuknya kan dua gigi numpuk kan. Tuh, nggak ada yang giginya numpuk semua. Nggak ada. Emang itu manusia apa? Ya, numpuk. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tuh muflazul asnan. Giginya tuh berjejer rapi, nggak ada yang numpuk. Nah, gigi saya tuh sama lah. Nggak ada yang tersusun rapi. Cuma kalau Nabi Muhammad bentukannya bagus. Gingsul. Nabi Muhammad tuh nggak gingsul. Ya. Jadi kalau Anda bertemu dalam mimpi, ngaku Nabi, pakai sorban, jenggotnya panjang, tapi pas tersenyum, giginya numpuk, itu bukan Nabi, itu orang Garut. Ya. Itu orang nggak Garut. Bukan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW itu giginya nggak ada yang gingsul. Ya. Nah, giginya nggak ada yang gingsul. Ya. Kalau ketemu nabi, ketemu orang aku nabi, tapi giginya gingsul, itu bukan nabi. Itu siapa? Itu Mas Acep, ya Mas Acep di Garut, bukan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW pernah melarang untuk mengubah gigi, ya, termasuk gigi tidak boleh dirubah ya. Jadi kalau gingsul udah biarin nggak apa-apa. Termasuk larangan merubah ciptaan Allah adalah dengan ya mengkikir gigi gitu ya. Tapi kalau bleaching ya namanya ya, bleaching. Tahu bleaching nggak? Bleaching itu membersihkan gigi supaya putih mah boleh, tapi kalau dikerik, diukir supaya gigi jadi gigi kelinci, nah, supaya jadi gigi kelinci. Orang manusia giginya pengen gigi kelinci, gimana Anda tuh? Kadang-kadang saya bingung ya. Manusia tapi pengen giginya kayak gigi kelinci. Nah, ini tidak, karena harus dikerik. Tapi kalau pakai behel boleh, karena pakai behel dia tidak ngerik apapun, tidak mengurangi ya. Itu merapihkan yang tidak rapih. Ya, behel kan tidak ngapa-ngapain gigi ya. Behel tuh ngerubah gigi apa ngerubah gusi? Yang dirubah tuh gigi. Ya sih yang dirubah gigi, tapi giginya nggak berubah kan? Itu ngegeser letak gigi di gusi kan? Ngegeser letak gigi di gusi. Jadi giginya nggak diapa-apain. Benar nggak? Giginya cuma dipasang behel supaya ketarik supaya ya posisinya. Ya kalau posisinya nggak boleh di misalnya giginya tuh dilancipin gitu. Paham nggak? Betul. Boleh. Boleh, tenang ya. Ini banyak dokter gigi kayaknya ya. Boleh, tenang. Ya, boleh. Karena unukuhu jiddudum ya fi safail fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lehernya tampak lurus indah. Ya, lehernya beliau tampak lurus indah. Badin mutamasik, beliau itu badannya kekar, presisi, tidak gemuk, tidak kurus. Bagian perut dan dada beliau sedatar sejajar. Tuh ya. Perut sama dadanya sejajar. Beda sama kalau Anda bertemu dengan seseorang ngaku nabi, tapi perutnya lebih maju daripada dadanya, itu bukan nabi, itu orang Bekasi. Ya, itu orang Bekasi. Karena Nabi Muhammad perut dan dadanya sejajar.
Jadi kalau Anda bertemu dengan seseorang, perutnya dan dadanya lebih maju, perutnya itu bukan Nabi. Itu orang Bekasi, ya. Kalau Nabi, betul, six packs. Ya. Jadi beliau itu badin mutamasik, badannya six pack, badannya ideal. Sawaun al-batn wa sodr, tadi ya sudah ya. Sama antara batn perut dengan sodr dada. Dan aridul sodri, dada beliau bidang. Nah, jadi kalau dilihat, dadanya dan perutnya lebih lebar dadanya. Paham nggak? Jadi kalau dilihat dada beliau, dada Nabi Muhammad SAW, lebar dadanya dengan perutnya itu lebih lebar dadanya. Paham nggak kawan-kawan? Ya, jadi nggak lempeng. Jadi ya berarti ya Nabi Muhammad kayak orang nge-gym ya. Kan orang-orang nge-gym itu kan dadanya lebar dadanya sama perutnya, cuman tidak berlebihan. Kadang kalau orang nge-gym itu kan berlebihan ya, perutnya kecil, dadanya lebar banget. So. Anwarul Mutajarrid, beliau itu beberapa beberapa bagian tubuhnya memiliki rambut dan sebagian yang lain tidak. Jadi Nabi Muhammad itu bagian tubuh beliau yang tidak ditutupi pakaian bercahaya dan ada bulu dari dada ke perut bergaris. Nah, ini saya harus luruskan ya. Rasul kemarin Ustadz bercerita bahwa dada Rasul berbulu, serem. Ada nggak ya ibu-ibu yang kalau lihat bapak-bapak berbulu dadanya serem kan? Benar nggak? Jawab ibu-ibu. Apa suka banget? Ya, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad mah bulu dadanya tuh bulu dada halus dari dada ke perut bergaris, ngegaris gini nah. Nggak gini, nggak ngareom. Itu bukan Nabi. Itu orang tangsel. Ya. Kalau Nabi Muhammad mah bulu dadanya halus menggaris ke bawah sampai perut. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang kok ketemu dalam mimpi ngaku Nabi tapi bulu dadanya ngarewok gitu ya, penuh, itu bukan Nabi. Itu orang Tangsel ya, Tangerang Selatan. Oh, suaminya Bu Ayu itu mah ya. Ya, lanjut. Jangan-jangan suaminya Bu Ayu orang Tangsel juga ya. Mausul ma bainal labbah was surra bi syar'i yajri kal khat. Ya. Memiliki bulu yang nyambung dari dada ke perut. Jadi bulu dadanya nyambung ke perut. Ya. Kemudian bagian dada dan perut beliau tidak ditumbuhi bulu. Ya, jadi yang lain tidak ada bulunya. Yang ada bulunya cuma dari dada sampai perut menggaris sini, yang nggak ada sini, nggak ada, nggak ada. Rahbur roha. Beliau itu tangannya besar, ya tangannya besar. Kok apa namanya? Nggak kecil tangan beliau itu besar karena beliau orang yang sering memikul beban berat ya, sering olahraga, jadi tangannya besar. Dan beliau kakinya kekar, nah, dan beliau tuh kakinya nggak lurus, nggak rata kawan-kawan. Jadi kalau beliau, makanya nanti kita berdoa bareng-bareng ya, semoga bisa ke Museum Topkapi Turki, itu kan ada jejak Nabi tuh, ada tanah yang jejak Nabi, itu melengkung. Jadi kalau napak itu nggak semua kakinya tuh nempel tanah, paham nggak? Jadi kalau napak Nabi Muhammad itu tidak semua bagian kakinya itu menempel tanah. Ya, kita juga kayak gitu ya. Tapi ada memang kaki orang yang rata, ada. Kalau Nabi Muhammad tidak. Kedua kaki Nabi Muhammad SAW halus, tidak terdapat gurat pecahnya permukaan kulit ya. Yanbu anhumal ma. Jika dialiri air maka tidak ada air yang menempel. Nah, begitu. Jadi kalau kaki beliau Nabi Muhammad dialiri air tuh nggak ada yang nempel. Jadi beliau tuh kakinya tuh apa namanya nggak ada cekungan, nggak ada cekungan di bagian atasnya. Jadi bagian atas Nabi Muhammad kakinya beliau, bagian atasnya tadi yang ada cekungan bagian bawahnya
Ya, kalau bagian atasnya itu nggak ada cekungan. Jadi kalau dialirin air tuh nggak ada yang menggenang. Ya, coba aja lihat kaki Anda. Anda kalau disiram air menggenang, ada genangan nggak? Betul, Benurul. Katanya jejak telapak kakinya yang tidak rata bertanda kuat berjalan. Betul, karena Nabi Muhammad tuh sering jalan. Kemudian Nabi Muhammad itu kalau berjalan diangkat, bukan diseret. Nah, kalau Anda melihat ada orang dalam mimpi Anda jalan, ngaku Nabi, tapi jalannya diseret, itu bukan Nabi Muhammad, ya. Itu bukan Nabi Muhammad. Itu orang pacitan. Orang pacitan. Ya, Nabi Muhammad kalau jalan diangkat. Ya, kan ada. Pernah lihat orang nggak kalau jalan tuh nggak diangkat kakinya, tapi kayak diseret, pernah nggak? Ya, pertanda apa? Biasanya orangnya lemes, males gitu ya. Ya, kalau ada orang dalam mimpi ngaku nabi, tapi jalannya diseret, itu bukan nabi, tapi orang Pacitan. Orang Jogja biasanya lemes-lemes, pelan-pelan, tapi bukan karena malas ya, tapi karena memang biasanya orang-orang Jawa keraton itu ngomongnya pelan, gitu ya. Ya. Merikin donggi dari dapur ke ruang tamu 2 bulan baru nyampe karena pelan banget jalannya. Kenapa? Karena keraton ya. Beda sama orang Garut. Orang Garut dipanggil langsung. Orang Garut mah jangankan ini. Orang Garut mah orang assalamualaikum udah nyampe dapur ya. Orang assalamualaikum depan rumah, dia assalamualaikum udah nyampe dapur. Assalamualaikum Bu, lagi masak apa? Itu orang Garut ya. Orang Orang lain mas, assalamualaikum depan pintu, dia assalamualaikum udah nyampe pawon ya. Bu, karena masak naon, assalamualaikum. Ya, tapi udah nyampe dapur, saking girasnya tuh. Apalagi orang Surabaya ya. Walaupun itu sudah harus diperbaiki ya, karena seakrab-akrabnya kita tetap harus menggunakan adab. Tetap salam lewat pintu dulu walaupun akrab. Kadang-kadang kita saking akrabnya, assalamualaikumnya udah nyampe dapur. Assalamualaikum, tapi udah nyampe dapur ya. Khawatir ada suaminya yang tidak pakai baju yang menutup aurat gitu ya. Orang Garut masih lembut, oke, aman-aman ya. Ini orang Garut yang saya ceritakan bukan Anda, orang Garut yang lain ya. Iya, apalagi kecium ikan asin ya, oh langsung. Kemudian ya, jadi Nabi Muhammad itu nggak nyeret ya kalau jalan. Ini juga sunnah Nabi. Jadi kalau kita ingin meniru Nabi, kalau jalan diangkat dan condong ke depan. Kalau pengen punya gambaran seperti ibu-ibu mau belanja, itu mirip Nabi langkahnya. Condong ke depan, kakinya diangkat. Nah, itu ibu-ibu kalau mau belanja tuh gitu tuh. Semangat. Ya. Wa idza iltafata, ini juga sudah dibahas di hadis yang lalu ya. Jika Nabi dipanggil dan menengok, yang menengok bukan cuma kepalanya doang. Ini juga sunnah Nabi, bagian dari akhlak Nabi. Jadi kalau Nabi menengok sekepala-kepalanya. Sekepala-kepala, sebadan-badannya. Beda sama orang Tasik. Orang Tasik kadang-kadang kalau lagi marah, kalau dipanggil, jangankan kepalanya, yang gerak bibirnya doang. Gitu. Yang gerak bibirnya doang coba. Nabi Muhammad bukan cuman kepalanya, badan-badannya. Ini kadang-kadang ada orang marah dipanggil, bibirnya doang naik sedikit ke atas. Nah, gitu ya. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad kalau dipanggil, nengok badan-badannya. Coba, sekarang ceritanya ibu bapak dipanggil ke sebelah kanan Anda. Coba. Misalnya, Bu, coba nengoknya gimana nengoknya? Nengok ke arah, begitu. Kalau dulu gimana kalau dulu? Kalau dipanggil suami? Bu Yuliana, suaminya sebelah kanan. Dipanggil, Mama. Nah, biasanya begitu kan? Nah, kalau sekarang gimana kalau dipanggil suami? Mah, papanya sebelah kiri Bu Yuliana.
papanya sebelah kiri. Kenapa nengoknya sebelah kanan? Jadi mulai sekarang kita belajar ya, belajar untuk mengapresiasi orang dengan cara memberikan seutuhnya pandangan kita ke beliau. Iya, jika kita mengikuti perilaku Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan. Kita dapat pahala. Ya. Jadi mulai sekarang kalau dipanggil, nengoknya jangan kepala doang. Kadang ada yang matanya doang. Ada yang matanya doang gini. Buset dah. Matanya doang ya. Ya, itu susana ya, susana. Jadi kalau Anda ngelihat orang dalam mimpi ngaku nabi, tapi kalau dipanggil matanya doang yang ngelirik, itu bukan nabi, itu susana. Ya, susana mau pesan sate. Matanya doang yang ngelirik ya. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad kalau dipanggil, wajah dan tubuhnya menghadap kepada orang yang memanggil. Insya Allah ya. Tetapi kalau beliau sedang berjalan, beliau itu nggak celengak-celengok. No, ya. Tidak celengak-celengok, ibu-ibu. Ya. Kalau Anda melihat seseorang dalam mimpi ngaku nabi, tapi jalannya celengak-celengok, itu bukan nabi. Itu orang Karawang. Ya. Orang Karawang itu. Hmm. Itu bukan nabi. Itu orang Karawang. Ya. Kenapa kalau Nabi Muhammad SAW berjalan, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Kecuali ada hal yang beliau cari, baru beliau nengok. Tapi kalau nggak ada, beliau nunduk. Sampai jalan tempat yang beliau tuju. Ya. Sampai jalan yang beliau tuju ya. Jadi kalau nggak ada yang manggil, ya udah beliau ke bawah. Beliau ke bawah. Oh berarti Ustadz, selama ini saya mencontoh Nabi. Beda kalau ibu-ibu menunduk ke bawah nyari uang 100.000 yang ketinggalan terjatuh. Bukan karena ingin mencontoh Nabi, karena kebetulan uang 100.000-nya jatuh. Ayo lihatnya ke bawah terus. Ya, kalau Nabi Muhammad bukan karena uang hilang, tapi begitulah Nabi Muhammad menundukkan pandangan. Ya. Ustadz kalau di sini nunduk bisa ketabrak. Ya tentu nunduknya tentu dalam jarak yang sudah kita pastikan selamat ya. Betul, Nabi Muhammad menjaga pandangan ya. Kemudian Nabi Muhammad tuh kalau jalan bareng sama orang nggak duluan, tapi belakangan. Ya, jadi nggak saya hebat di depan nggak, tapi di belakang. Jadi Nabi Muhammad tuh kalau jalan sama para sahabat di belakang para sahabat. Ya. Wa yadburu man laqiya bisalam, dan beliau tuh kalau ketemu orang ngucapin salam duluan. Ya, ngucapin salam duluan. Jadi Nabi Muhammad itu manusia paling mulia, tapi kalau ketemu orang beliau yang datang duluan, mengulurkan tangan, mengucapkan salam, dan lebih dulu dibanding orang lain. Meskipun, perhatikan, meskipun yang ditemuinya anak kecil, tetap Nabi Muhammad yang mengucapkan salam duluan, dan beliau yang nyamperin duluan, dan beliau yang mengulurkan tangannya, memberikan tasofah, memberikan jabatan. Karena kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang bertemu lantas berjabat tangan, perhatikan, maka dosanya berguguran selagi tangannya masih nempel. Ya, jadi kalau Anda ketemu orang, terus Assalamualaikum, terus ngulurin tangan, dosa Anda berguguran selama tangannya nempel. Makanya jangan cepet-cepet dilepasnya, tempel aja terus. Ya, nanti temennya yang disalamin, ntar dulu dosa saya masih banyak. Ya, tentu yang mahram ya, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan ya. Ini mah kadang-kadang beda. Ustaz, berarti saya begitu ya. Kalau ketemu cowok ganteng saya gitu. Itu mah nafsu, bukan mencontoh Nabi. Yang saya maksud ketika bersalaman dengan perempuan dan perempuan. Kalau cowok ganteng mah bukan mencontoh Nabi. Itu nafsu, nggak dilepas-lepas karena memang doyan. Ya. Kalau Nabi sama laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Boleh juga kalau Nabi merasa dekat dengan laki-laki, dengan sahabatnya, ta'anuk. Apa itu ta'anuk? Berjabat tangan sambil berpelukan. Namanya di PPA itu kan sering diperintahkan berpelukan kan. Itu salah satu contoh sunnah Nabi. Ya, itu salah satu contoh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah.
Nambah lagi pengetahuan kita dari hadis yang ke-8 kawan-kawan. Walaupun banyak yang kemudian berulang riwayatnya, tapi tidak apa-apa, membuat kita makin yakin lagi bahwa ciri fisik Nabi Muhammad itu seperti itu, seperti yang diceritakan dalam hadis. Nabi wajahnya bercahaya, hidungnya mancung, dadanya bidang, kakinya kekar, tangannya besar gitu ya, tangannya tuh berurat besar, pertanda kalau ngangkat sesuatu kuat. Karena Nabi Muhammad tuh gendong istrinya aja kuat ya. Beliau Nabi Muhammad itu suka gendong Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Anda, Masya Allah, suami Anda suruh gendong Anda, langsung saraf kejepit. Ya beda ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha tuh ideal ibu-ibu ya. Saking idealnya, kan Aisyah tuh kan pernah ketinggalan rombongan gara-gara disangka udah naik tandu padahal belum. Yang peristiwa di surat An-Nur itu loh. Yang Aisyah itu difitnah berselingkuh itu kan gara-gara Aisyah ketinggalan. Karena sahabat Nabi ngiranya Aisyah ada di dalam tandu yang dibawa tuh. Ternyata nggak ada karena saking idealnya tubuh beliau. Coba kalau Anda yang naik tandu, kerasa banget kalau Anda naik kan. Nggak mungkin ketinggalan kalau Anda yang naik tandu. Kenapa? Oh, nggak ada dan nggak ada Anda tuh kerasa banget. Ya. Makanya Aisyah sering digendong sama Nabi Muhammad, romantis. Kenapa? Karena gampang digendong. Kalau Anda yang digendong, suami Anda bukan dapat ridho Allah, tapi langsung nyampe rahmatullah. Gitu ya. Langsung nyampe rahmatullah. Kenapa? Aduh, Masya Allah ya. Saya lihat wajah-wajahnya aja udah nampak kan. Dari wajahnya aja udah nampak kan wajah-wajah penuh dengan kebahagiaan. Tapi saya juga memaklumi memang ya tidak apa-apa ya. Ibu-ibu sekarang kan tim penghabisan ya. Anak pertama makannya nggak habis, yang ngabisin siapa? Ibu. Anak kedua makannya nggak habis, yang ngabisin siapa? Ibu. Anak ketiga nggak habis, yang ngabisin ibu. Anak keempat makannya nggak habis, yang ngabisin siapa? Ibu. Betul tidak? Suaminya pulang dari kantor nanya, ibu udah makan? Jawabannya belum. Karena tadi mah cuma ngabisin punya anak. Itulah kenapa ibu-ibu jadi gemah ripah loh jinau. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting niatnya ibadah. Tetap harus sehat biar ibadahnya rajin gitu ya. Jadi kita niatnya tuh sehat ya. Begitu. Betul ya. Betul, Masya Allah. Iya, gitu ya kawan-kawan. Alhamdulillah kita sudah sampai halaman yang keberapa? Halaman yang ke 20 ya. Insya Allah kita bahas hadis yang ke 9, 10, 11 di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas nanti bagaimana tanda kenabian Nabi. Jadi Nabi itu ada tanda-tanda kenabiannya. Itu di bab yang kedua. Setelah kita membahas ciri fisik Nabi, bab yang kedua kita akan bahas apa? Ciri-ciri kenabian Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri yang menunjukkan bahwa itu Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi. Begitu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat kajian kita. Tidak usah lama-lama. Gak kerasa ya 1 jam ya. Kerasa nggak 1 jam? Nggak kerasa. Kalau kita bahas Nabi Muhammad tuh nggak kerasa 1 jam ya. Kayak 60 menit gitu kalau 1 jam tuh ya. Kalau ngaji bareng sama saya tuh 1 jam tuh kayak 60 menit. Ya. Tapi ya sedikit-sedikit asal istiqomah. Gitu ya kawan-kawan ya. Barakallahu fikum. Karena waktunya 1 menit lagi habis. Saya serahkan ke Mas Waldi untuk ditutup. Insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-9. Sedikit-sedikit yang penting istiqomah. Semakin banyak yang kita bahas, semakin banyak yang kita ketahui dari Nabi SAW. Dan bagi yang belum punya bukunya,